Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini. Karena penyebutan masjid atau musalla dalam syariat sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Biasanya pada dalam syariat musalla itu artinya tempat sholat yang ada di rumah biasanya. Tapi kalau di Indonesia masjid musalla ada bedanya tuh. Musalla itu nggak ada salat Jumatnya katanya. Padahal sama aja secara syariat. Nah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan merupakan sebuah amal ibadah yang sangat agung. Di mana sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salatal fajri kana mashhuda. Yang nama salat fajar itu disaksikan sama para malaikat. Dan juga Nabi SAW pernah menjamin buat orang-orang yang mau salatul ghudu, itu salat subuh berjamaah dengan dijamin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Intinya banyak sekali keutamaan tentang salat subuh secara berjamaah, dan itu mencakup laki-laki dan para wanita. Terlebih lagi buat para lelaki itu wajib, ya kan? Pendapat yang paling rajih itu adalah sebuah kewajiban. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada hari ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Ini penyakit berbahayanya luar biasa. Dan dia, kalau kita sebut, kita nggak sadar dengan penyakit ini biasanya. Itu udah masuk ke dalam hati, tapi kita nggak sadar. Saking halusnya dan tidak berasanya penyakit ini. Itu yang disebut dengan penyakit ria. Penyakit ria. Itu penyakit yang sangat mengerikan dan menghancurkan kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang riaknya, tentu kita membahas yang benarnya dulu. Ria itu kan salah, ya kan? Kita semua insya Allah tahu secara garis besar yang namanya ria adalah sebuah kesalahan, dosa. Tapi kita bahas dulu yang pentingnya, itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak tersembunyi lagi di atas ilmu-ilmu bapak-bapak dan ibu sekalian bahwasanya namanya ikhlas itu adalah sebuah kewajiban, bahkan sebuah keharusan yang harus melekat dalam diri kita dari sejak kita diwajibkan beribadah baligh sampai kita mati. Gak boleh dilepas yang namanya keikhlasan itu, karena keikhlasan itu adalah tujuan utama Allah ciptain kita. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah sama aku. Sebagian mufassirin menafsirkan ayyuhidun, itu agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam peribadatannya. Dan yang namanya mengesahkan Allah dalam peribadatan disebut dengan ikhlas. Disebut dengan ikhlas. Yaitu ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, kita taruh betul di dalam wadah ibadah ini hanya Allah Azza wa Jalla saja. Ini ikhlas. Nah, kalau ini berubah, yang kita taruh dalam wadah ini bukan cuma Allah, bukan untuk Allah saja, ada unsur-unsur lain, misalkan makhluk lain, misalkan kita masukkan ke dalam situ juga, maka ini bukan ikhlas lagi. Ini udah terjadi yang namanya kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa besar, paling besar. Makanya kalau misalkan para ulama menyebutkan dosa-dosa besar, mereka sebut yang paling tinggi itu namanya syirik besar. Itu yang paling tinggi. Itu dimana kita menjadikan antara Allah dengan makhluknya sekutu. Jadi Allah dijadikan adanya sekutu di situ dalam ibadah, baik dalam sholat, doa, sedekah dan sebagainya. Itu disebut dengan syirik besar, dan itu sangat berbahaya, mengerikan itu. Nah, di bawahnya ada yang namanya syirik kecil. Ada namanya syirik kecil. Syirik kecil itu yang akan kita bahas yaitu ria. Dan teman-temannya banyak ini. Cuman kita bahas riaknya dulu aja. Ria ini adalah syirik kecil, artinya ada dosa besar. Nah, di bawah syirik kecil ini ada yang namanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar atau yang disebut dengan al-kabair. Jadi dalam al-kabair itu ada zina, minum khamr, membunuh, apalagi berjudi, makan riba dan sebagainya. Itu semua disebut dengan al-kabair. Tapi bayangin, syirik kecil ini di atas itu. Artinya sekali melakukan sebuah syirik kecil, dosanya nggak nanggung-nanggung, besar. Bahkan yang mengerikan dari namanya kesyirikan, baik besar maupun kecil, pasti merusak amal. Itu yang pasti.
merusak amal. Kalau syirik besar, sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan sebuah kesyirikan, syirik besar, maka Allah akan hapuskan seluruh amalan kamu. Makanya sering kita jadikan contoh, kalau misalkan orang 50 tahun hidup, alhamdulillah 50 tahun sebagai orang yang soleh, beribadah, haji tiap tahun, Masya Allah, furoda tiap tahun. Sebelum kena kasus tapi ya, furoda tiap tahun, Masya Allah, karena banyaknya uang yang dia miliki. Sedekah nggak usah ditanya, ya Allah tiap hari itu pasti sedekah. Jumat nggak usah ditanya lagi, Jumat berkat dia semua yang nanggung, Masya Allah. Semua amal ibadah dilakukan. Ketika umur 51, wa qaddarallahu wa ma syaa fa'al, karena kebodohan dan kekeliruan dia, akhirnya terjatuh dalam yang namanya syirik besar. Yang namanya syirik besar. Imma dia nanti berdoa kepada selain Allah, wa imma dia sujud kepada selain Allah, atau lain sebagainya, namanya syirik besar. Itu amal ibadah dia 50 tahun hilang semua. Hilang. Kalau dia taubat setelah itu, mulai dari nol. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa yang namanya syirik itu mengerikan? Karena kayak gini. Sekali saja melakukan amal ibadah kita bersih, dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita taubat setelahnya, start from zero. Mulai dari nol lagi. Itu kalau pom bensin ya, dimulai dari nol ya Bapak Ibu sekalian. Ya begitu. Dari nol lagi, diulang. Ya Allah, bayangin, kalau setelah itu mati, yang tadinya misalkan harusnya udah sampai derajat surga Firdaus, karena kebodohan dia, gagal dia sampai derajat itu. Karena kebodohan dia. Makanya di dalam agama Islam itu ada pembahasan targhib wa tarhib juga. Itu targhib di mana kita menyemangati orang untuk melakukan sebuah amal tertentu, dan tarhib bikin orang takut melakukan sebuah amalan tertentu. Di antara yang ditarhib sama para ulama dan agama Islam itu masalah riya, karena saking bahayanya. Nah, ikhlas itu adalah kunci keselamatan kita. Amal ibadah itu nggak akan pernah diterima sama Allah sampai memenuhi dua hal ini. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita persaksikan, dua syarat ini kita persaksikan tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan esensi dari syahadat kita sebenarnya kembali kedua ini. Ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah, dan tuntunannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena kita akui beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, itu adalah konsekuensi dari syahadat yang kita baca tiap hari. Pertama adalah ikhlas, dan yang kedua ngikutin sunnah Nabi SAW. Dan kalau dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya yang sering kita hafal di surat Al-Bayyinah tentang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia nggak diperintahkan sama Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan itu. Ikhlas itu dari bahasa Arab ya. Dari akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Artinya memurnikan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ikhlas. Makanya kalau jadi ikhlas itu seperti air yang murni, bersih, bening. Tapi kalau sudah tercampur unsur lain, air itu berubah warnanya, betul. Tercampur teh berubah jadi warna teh, tercampur apa, berubah warnanya. Nah, air yang bersih itu adalah keikhlasan. Makanya dalam ibadah kita harus memberikan air ini secara bersih, jernih, dan bening kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ikhlasnya kita. Dan yang kedua, bahkan lebih dari itu ya, di dalam Al-Quran aja ada surat Al-Ikhlas, gitu. Surat Al-Ikhlas yang disebut dengan thuluthul Quran, ta'dilu thuluthul Quran, yaitu sepertiganya Al-Quran. Tapi bukan artinya baca itu 3 kali di situ hatam ya, bukan kayak gitu. Sebenarnya orang kan nganggap gitu ya, katanya baca Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Berarti kalau dibaca 3 kali, jadi 3/3, berarti 1 kali hatam. Nggak begitu ya. Itu maksudnya kandungannya. Jadi dalam Al-Quran itu kandungannya cuma 3. Kandungannya cuma 3. Ada yang menafsir sampai menjadi 4, ada yang 5. Tapi intinya kembali ke 3. 1, Allah mengenalkan dirinya. Ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kita gak akan pernah kenal sama Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah yang menjelaskan langsung. Ya kan? Dan Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan itu. Siapa sih Allah? Ini Allah nih. Di dalam Al-Quran Allah jelasin. Anal ghafurur rahim. Annahu la ilaha illa ana fa'budani, dan seterusnya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu siapa? Tuhan kita semua. Kemudian yang kedua kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Makanya banyak sekali kisah dalam Al-Quran, seperti surat Yusuf menceritakan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Kemudian ada surat Al-Qasas, cerita para nabi. Ada surat Al-Anbiya, ada surat Hud, surat Yunus, surat Nuh, surat Ibrahim. Semua yang menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran
Kisah yang paling banyak terulang itu adalah kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu paling banyak. Hampir di berapa surat di Al-Quran itu diulang terus. Apa hikmahnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara hikmah ini tersembunyi sekali. Kenapa Allah mengulang-ulang kisahnya Fir'aun dan Musa? Karena Allah Azza wa Jalla ingin manusia tidak menjadi seperti Fir'aun dan ingin manusia untuk menjadi seperti Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu membangkangi, na'udzubillah. Sampai detik ini insya Allah nggak ada orang ngaku Tuhan, ya kan ya. Paling mentok tuh ngaku malaikat, ngaku nabi. Itu paling banyak kan di Indonesia, berkali-kali tuh ngaku nabi. Itu paling mentok. Nggak ada yang berani ngaku Tuhan, nggak ada. Fir'aun berani ngaku Tuhan dia. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian paling tinggi. Kenapa Fir'aun nggak mau ngaku Tuhan yang paling tinggi? Karena Nabi Musa, kata Ibnu Katsir, itu menyatakan Allah itu di atas, Allah maha tinggi. Itu makanya sampai Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai kan Fir'aun minta dibikinin sama Haman. Haman itu insinyurnya dia, jadi dia jago bikin bangunan. Tuh piramid itu hasil karyanya Haman itu, katanya sebagian ulama. Intinya Fir'aun pernah minta sama Haman untuk bikinin sorha. Sorha itu adalah menara yang sangat menjulang tinggi ke langit. Sampai dibikinin sama Haman, selesai, Fir'aun naik ke atas. Apa yang dilakukan sama Fir'aun? Mana Rabbnya Musa? Mana Rabbnya Musa? Kenapa? Karena Musa mengatakan Allah itu maha tinggi. Makanya dia naik ke atas untuk melihat mana Tuhannya Musa. Nggak ada. Sampai akhirnya dia mengklaim, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Kebanggangannya luar biasa. Maka Allah kesel banget sama dia. Dan subhanallah, akhirnya Fir'aun dibinasakan sama Allah Azza wa Jalla dengan ditenggelamkannya dalam lautan. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel untuk melewati lautan. Kan Bani Israel itu ada 12 suku. Jadi kan biasanya kita tahu lautan itu terbelah satu jalur doang ya. Enggak. Jadi 12 jalur. 12 jalur. Karena Bani Israel ada 12 suku. Nah, mereka itu semua lewat jalur-jalur mereka masing-masing. Fir'aun ketika melihat kejadian itu sempat ragu, ngejar nggak nih? Karena jangan-jangan nanti kita malah kenapa-napa ini kalau ngelewatin ngikutin mereka. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan dia, akhirnya dia maksa ikut. Dan akhirnya Allah tenggelamkan dia. Dan mereka dalam keadaan pakai baju perang ya. Ini baju perang kalau udah kemasukan air, wassalamualaikum ya kan ya. Nah, sampai disebutkan juga bahwasanya ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, itu hatinya sempat yakin, sempat mengucapkan syahadat. Tapi menurut sebagian mufassirin, datang malaikat Jibril, kemudian memasukkan tanah ke mulutnya Fir'aun, sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu menurut sebagian mufassirin. Tapi intinya Fir'aun ini adalah orang yang nggak boleh kita contoh, dan dia adalah makhluk Allah yang paling durhaka setelah iblis kayaknya, setelah iblis. Nah, kemudian kandungan yang ketiga adalah syariat agama Allah. Ingat, agama Islam punya syariatnya sendiri sebagaimana agama-agama sebelumnya. Dan itu dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran. Tapi memang di dalam Al-Quran tidak semuanya dijelaskan secara mendetail. Itu hanya dijelaskan secara general saja, umum. Seperti waqimus sholat, dirikan sholat, umum banget. Kita mendapati prakteknya di mana? Tata cara sholat, di hadis Nabi SAW kan? Pembahasan syariat Islam yang paling detail di dalam Al-Quran itu adalah pembahasan waris saja. Itu paling detail. Angkanya disebut sama Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang lain dah. Itu aja khusus. Makanya pembahasan waris itu gak sembarangan. Gak boleh kita menentukan waris kecuali mengikuti hukumnya Allah. Karena Allah langsung nyebutin dalam Al-Quran. Berapa ayat itu turun menjelaskan masalah waris. Makanya itu sangat penting. Tapi subhanallah, di Indonesia berapa kali yang dapetin kasus tidak mau membagi waris. Tidak mau mengikuti aturannya Allah. Pengen bagi rata. Ya subhanallah. Ya namanya manusia lah ya, begitu ya. Nah, itu adalah masalah keikhlasan. Yang keikhlasan adalah suatu hal yang sangat penting. Baik, sekarang kita pindah ke masalah riya. Penyakit yang sangat mengerikan, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, akhafu min dabibin naml. Riya itu lebih sunyi, lebih tersembunyi daripada suara langkah kakinya semut. Pernah dengar suara langkah kaki semut Bapak Ibu sekalian? Gak pernah kan ya? Bayangin tuh, lebih sunyi daripada itu. Ngeri nggak itu? Ngeri banget. Dan dia membahayakannya adalah merusak amal dan merusak keimanan. Baik, apa itu riya? Riya adalah di mana seseorang beribadah. Dan sebelum kita masuk ke definisi, Bapak Ibu sekalian harus perhatikan. Kita ketika ngomongin riya dan teman-teman yang nanti insya Allah, ini adalah penyakitnya orang soleh, bukan penyakitnya ahli maksiat. Kita nggak ngomongin pezina, kita nggak ngomongin orang yang nggak sholat, kita nggak ngomongin para peminum khamr, nggak. Kita ngomongin orang yang rajin sholat subuh. Kita ngomongin orang yang rajin sedekah, orang yang rajin umroh, haji, dan seterusnya. Kita ngomongin orang-orang kayak itu. Dan boleh jadi kita, ya kan?
Ini orang-orang kayak gitu. Ini penyakitnya orang soleh, bukan penyakit ahli maksiat, bukan. Penyakit ahli maksiat mah udah maksiat itu sendiri. Ini penyakitnya orang soleh. Dan terkadang orang soleh nggak sadar kalau dia terjatuh dalam dosa ini. Baik. Ria adalah di mana seseorang melakukan sebuah amal ibadah dengan tujuan dilihat sama manusia atau dipuji. Dilihat atau dipuji. Intinya ujungnya ke dalam pujian. Pujian dari manusia. Ria itu diambil dari kata-kata bahasa ro'a, yura'i, riya'an, atau mura'atan. Itu memperlihatkan. Dan ini mengerikan sekali namanya ria ini. Karena diantara mengerikan yang ria tadi adalah merusak amal ibadah yang terjangkit di dalamnya ria itu sendiri. Rusak ibadahnya. Kita sebagian ulama seperti Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah mengatakan la ya'rifu riya illa mukhlis. Enggak ada yang tahu hakikat riya kecuali orang yang bisa ikhlas. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ikhlasnya sendiri susah. Ikhlas itu susah. Bapak Ibu sekalian tahu Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad kan ya? Wah, imam besar. Dia hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis dia hafal. Dia imam mazhab Hanabilah. Dia pernah ditanya tentang masalah keikhlasan dalam beliau beribadah dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, amal ikhlas fa'aziz. Ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Sekelas Imam Ahmad ngomong kayak gitu. Ada lagi perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ya Allah, imam besar, Amirul Mukminin fil hadis itu. Dia pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya. Hal yang paling sulit aku obatin bukanlah luka di tubuhnya, bukanlah ini, bukan. Tapi hatinya, niatnya yang paling susah itu niatnya. Karena niat tuh begini-begini. Nanti udah bener, tiba-tiba digoyangin, balik lagi. Itu susah. Itu sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Sekelas dia loh, bayangin. Bukan kita yang ecek-ecek begini, Sufyan Ats-Tsauri. Jumi'alahu khisalul khair. Semua kebaikan gak usah ditanya deh. Sedekah number 1, ilmu lah itu udah paling top markotop beliau. Itu ngomong kayak gitu, susahnya ikhlas. Makanya udah ikhlas susah, jangan rusak dengan ria. Makin masalah ini kita. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, yarqubuhu wa yatatabba'uhu. Kenapa orang yang ikhlas ini selalu memperhatikan ria? Karena dia tahu bahayanya ria, makanya dia perhatikan. Jangan sampai ketika anak ibadah, ria ini muncul di hati. Jangan. Dia perhatiin terus. Setiap dia ibadah, dia perhatiin hatinya. Ada nggak nih ria? Jangan sampai ada. Ini orang-orang ikhlas kayak begini. Dia belum perhatiin di hatinya. Kemudian, wa ya'rifu aghwaraha wa madakhilaha. Nah, orang-orang yang selalu mengusahakan diri untuk ikhlas, dia tahu nih celah-celahnya ria masuk lewat mana. Yang paling sering terjadi adalah ketika ngumpul sama orang-orang. Ketika ngumpul sama orang-orang. Ibadah di tempat musola kayak gini, di masjid, sedekah di khalayak umum, haji, umrah, itu adalah tempat-tempat riya masuk ke situ. Setan mendorong riya untuk masuk di situ. Karena yang namanya riya tadi apa artinya? Itu menginginkan pujian manusia. Makanya ria ini nggak ada di amal ibadah yang tersembunyi. Kita sholat tahajud kayak begitu mah nggak ada riaknya. Riaknya setelahnya biasanya. Ceritanya itu nanti. Ana semalam, masya Allah. Antum tahu nggak? Ana semalam sholat tahajud 10 rakaat baca Al-Baqarah doang. Masya Allah. Ya salam. Cerita ngapain cerita begitu kan ya? Tapi kadang orang pengen riak, saking pengen dipuji cerita-cerita kayak begitu. Bang, anak kemarin habis sedekah berapa? 1 miliar, nggak lihat apa di itu di banner di depan situ. Kadang kalau masjid sama musola itu ngadain donasi kan dituliskan hamba Allah. Ini tulis Fulan bin Fulan, dananya 1 miliar. Udah gitu ini urutan, yang paling gede paling atas. Subhanallahiladzim. Itu merusak hati itu kayak gitu. Nah, setan tahu momennya kapan. Dan setan Bapak Ibu sekalian kalau dia punya CV, panjang itu CV-nya itu. Karena pengalamannya luar biasa, apalagi bosnya dia tuh iblis itu. Iblis itu CV-nya dari sebelum Nabi Adam udah ada dia itu. Jadi pengalamannya luar biasa itu. Panjang. Maka tahu betul bagaimana merusak hati orang. Tahu dia. Makanya nanti insya Allah diantara yang kita sebutkan biar kita terlepas dari ria adalah berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Karena ngeri banget. Taib. Sekarang kita lihat, kita kan ngomongin ria mulu. Dalilnya apa kalau ria itu ada? Ada banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Taib. Sebelum itu ria ini menjangkit juga orang-orang kafir. Dan orang munafik juga orang beriman. Masya Allah. Ternyata semua ini terjangkit dengan penyakit yang namanya ria. Orang-orang kafir kok bisa ria Ustaz? Iya. Kebanyakan orang kafir ketika mereka melakukan amal ibadah atau kebaikan lah, pasti tujuannya
pujian manusia. Kita bisa lihat lah influencer di luar negeri lah yang non muslim. Mereka ketika bikin konten charity seperti membagi-bagi duit, bagi ini, apa tujuannya? Followers, ya kan? Pujian manusia. Ini orang masya Allah, apa ini orang baik? Dan masya Allah, ini orang baik banget. Wah, peduli sama orang-orang miskin, ini. Pujian aja, dia suka dipuji sama orang. Itu orang kafir dapetin. Dan Allah persaksikan di dalam Al-Quran. Dipersaksikan sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Contohnya seperti orang-orang yang menginfakkan harta karena riya kepada manusia. Mereka nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah kasih perumpamannya. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka perumpamaan sedekah yang mereka keluarkan itu seperti batu yang licin. Batu yang licin, pernah lihat batu licin ya? Di atasnya ada debu. Kemudian fa asabahu wabil. Wabil itu adalah hujan yang deras. Maka fatarakahu salda. Maka batu itu kembali licin lagi setelah diterpa dengan hujan yang deras. Hilang. Debunya itu adalah pahalanya, tapi hilang karena yang namanya riya. Itu Allah persaksikan di dalam Al-Quran. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka nggak mampu berbuat apa-apa dengan apa yang telah mereka perbuat, dan Allah nggak akan beri hidayah buat orang-orang yang kafir. Tuh lihat, orang kafir itu kalau ibadah riya. Riya. Kemudian orang-orang munafik. Nah, sebenarnya penyakit riya ini tokoh utama yang melakukan adalah orang munafik. Orang munafik zaman Nabi SAW itu memang ibadah riya. Udah, sholatnya mereka riya. Makanya kalau orang munafik itu nggak pernah sholat subuh sama sholat isya, nggak pernah. Kenapa? Nggak kelihatan. Zaman dulu Bapak Ibu sekarang nggak kayak kita, masya Allah tabarakah rahman, lampu di mana-mana, jalan udah terang. Zaman dulu gelap gulita, jarang dinyalakan lentera kalau udah pagi itu. Udah biaranya gelap begitu. Makanya karena gelap nggak ketahuan nih siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Akhirnya udah mereka nggak mau. Mereka tuh sholat cuma 3, zuhur, asar, dan maghrib aja. Karena matahari masih ada, kelihatan mereka kalau hadir gitu. Nah kalau udah 2 ini kagak mau mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan asyaddu Nabi SAW mengatakan asyaddu salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik subuh, isya. Makanya kalau ada orang mukmin subuh sama isyanya bablas mulu, keberatan, khawatir itu ada kemunafikan dalam hatinya. Itu pembahasan lain lah tentang kemunafikan ya. Tapi orang munafik begitu, dari zaman dulu begitu. Kemudian Allah abadikan tentang perbuatan mereka, bahwasanya mereka ketika sholat itu riya semua. Ketika mereka sholat itu riya semua. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini mencoba untuk menipu Allah Azza wa Jalla. Bayangin itu orang munafik mencoba untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah tipu mereka. Dan Allah tipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ini kalau bangun untuk sholat mager, berat. Aduh, sholat lagi. Itu orang munafik ya begitu. Azan, sholat lagi nih, ya elah. Nah, kalau ada dalam diri kita kayak begitu berarti ada sifat munafik itu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, ya elah udah azan lagi. Bentar dulu ngapa sih, muazin ntar dulu lah gitu kan. Itu sifat-sifat kemunafikan. Munafik kayak begitu, nggak suka banget denger azan karena bikin mereka itu berat. Kemudian qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ketika bangun sholat malas-malasan, riya semuanya. Kalau mereka pun sholat riya, udah biar orang ngelihat ngemuji dia, oh iya di si fulan sholat. Nah gitu aja, sampai si titik itu aja. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka nggak ingat sama Allah kecuali sedikit aja. Ingatnya sedikit aja. Udah, mereka tahu ini harus karena mereka munafik, akhirnya mereka sholat sedikit yang mereka ingat. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Ma'un yang tadi dibaca, fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Ini sebagian orang ada yang memberhentikan ayatnya sampai sini doang. Fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Akhirnya apa? Saya nggak mau sholat. Kenapa? Allah yang ngomong. Fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Padahal ada ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang lalai dari sholatnya, kita semua dalam sholat masih lalai nggak? Lalai, subhanallah. Tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, nih firman Allah, Allah di dalam Al-Quran itu menentukan setiap huruf-hurufnya. Allah mengatakan an sholatihim, bukan fi sholatihim. Ini ada perbedaan makna antara an dengan fi dalam bahasa Arab.
An itu adalah memang orang ini lalai dari sholat, dia nggak mau sholat. Ini sengaja melalaikan sholat. Tapi kalau Allah bilang fi, habis kita semua udah. Fi di dalam sholatnya. Ini di luar sholat dia lalai, karena memang malas aja sholat. Tapi kalau dibilang fi, kelar kita semua binasa udah. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla Rabb Ar-Rahim. Allah juga Al-Alim Al-Khabir. Tahu kondisi kita. Makanya Allah nggak bebankan sampai situ, subhanallah. Itu Rabb kita Jalla Jalaluhu. Ya Allah mengatakan alladzina hum yura'un. Mereka ini orang-orang yang riya ketika sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Mereka sholat riya karena manusia. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis Nabi. Ini yang paling banyak. Saking bahayanya Nabi SAW sampai memberikan wanti-wanti besar. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian beli buku misalkan Targhib wa Tarhib, seperti misalkan karya Ibnu Munzir, Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku Sahih Targhib wa Tarhib, bisa dibeli tuh, udah diterjemahin. Itu dibaca hadis demi hadis. Wallah, kalau kita baca itu hati melembut deh. Bener deh, lembut hati ini. Itu nasihat-nasihat, tapi dari nasihatnya itu datang dari lisan Nabi SAW langsung. Jadi menyentuh banget ke hati. Kita sebutin, ada 7 hadis yang menjelaskan tentang bahayanya riya. Kita sebutin yang pertama dan yang paling mengerikan. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kisah tentang 3 orang atau 3 golongan orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Pernah dengar ya? 3 golongan orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Mungkin kalau yang baru pertama dengar, pasti orang-orang munafik nih, pasti orang kafir ini. Enggak, justru bukan mereka. Yang ternyata dilempar sama Allah Azza wa Jalla pertama kali ke dalam api neraka adalah para ahli ibadah semua. Subhanallah. Ngeri kan? Nabi SAW bersabda, Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi thalatha. 3 golongan orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Yang pertama, rajulun ustushhida. Orang yang perang mati syahid. Fa'utiya fa'ata bihi. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Kemudian Allah jelaskan ke dia nikmat-nikmat Allah kepada dia. Dia ngakuin, iya ya Allah itu nikmat dari engkau semua. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Sekarang, nikmat-nikmat itu kamu pakai buat apa? Kemudian kata orang ini, "Qataltu fiha hatta qataltu fika hatta istushhidtu." Ya Allah, aku pakai nikmat itu buat perang ya Allah, sampai aku mati syahid. Aku perang karena engkau. Itu dalam perbincangan dia sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, dusta kamu. Ngeri banget ya tuh Bapak Ibu sekalian. Yang ngomong dusta bukan bapak polisi, bukan bapak jaksa, bukan tentara, bukan orang tua kita. Allah langsung. Dusta kamu. Gemetar nggak tuh orang dibilang kayak begitu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Karena Allah mengatakan walakinnaka qatalta li'an yuqal huwa jari. Kamu ini perang supaya kamu dibilang pahlawan. Faqad qil, dan udah kamu dapat itu. Kemudian fa'amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta alqa finnar. Akhirnya apa? Diperintahkan malaikat untuk menggeret dia, ditarik, dilempar ke neraka langsung. Ini yang pertama. Mujahid Bapak Ibu sekalian. Mujahid. Mujahid ya Allah, jihad ini ibadah paling tinggi. Wa dzirmatu sanamilihi wa dzirmatu sanamilihi al-jihad. Ibadah paling puncak dari agama Islam itu jihad nih paling atas. Tapi dia gagal di sini. Kenapa? Enggak ikhlas. Ternyata riya, pujian manusia yang dia cari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini paling mengerikan, subhanallah. Nah, ini menjadi nasihat buat kita juga yang belajar, buat para asatidzah, para dai. Nabi SAW mengatakan, yang kedua adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Orang yang belajar ilmu agama. Kemudian dia mengajarkan ilmu agama itu. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Kemudian fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan di hadapan Allah, dijelasin sama Allah nikmat-nikmat dia mengakui semua nikmat itu. Kemudian Allah mengatakan fama 'amilta fiha. Sekarang nikmat-nikmat itu dipakai sama kamu buat apa? Maka kata orang ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar, aku mengajarkan ilmu, belajar Al-Qur'an, semuanya untuk Engkau. Ya Rabb. Nikmat sekali ngomongnya ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, kadzabta, kamu dusta. Bohong kamu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walakinnaka ta'allamta liqal 'alimin wa qara'ta al-Qur'an liqal huwa qari. Kamu dulu ketika belajar itu semua supaya kamu dibilang alim. Diakuin sama manusia dia ustaz, dia alim, dia kiai, dia gus, dia apalagi syekh, dia imam. Itu pengen diakuin sama manusia. Ini kalau kita belajar niatnya untuk itu, kelar kita, habis sudah habis.
sia-sia umur kita deh itu. Nanti dilempar pertama kali dalam api neraka. Dan ketika engkau baca Al-Quran, kata Allah Azza wa Jal, liqalu innaka qari. Kamu ini adalah seorang qari. Dia belajar Al-Quran, wah sudah hafal. Kemudian akhirnya ternyata bacaan Quran itu supaya orang-orang mengenal dia, saya adalah qari. Wah, direkamlah tuh suaranya, ya kan? Disebar ke sana sini. Lagi sholat direkam. Subhanallah. Karena suka heran juga sama qari-qari itu ya. Maksudnya kan orang sholatnya nggak perlu direkam juga gitu ya. Tapi supaya orang mendengar bacaan dia rela sebelum sholat, dia start dulu video recording, dia taruh di bawah, kemudian Allahu Akbar. Selesai dari itu di-share sama dia di sosial media. La ilaha illallah. Tujuannya apa kayak begitu kan ya? Nggak ada lain kecuali riya di situ. Makanya sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika ditanya tentang masalah ini bilang itu riya, jelas riya. Masa orang sholat ngerekam dirinya sendiri? Riya itu. Baik. Yang ketiga adalah rajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal. Orang yang Allah lapangkan hartanya, Allah berikan buat dia berbagai jenis harta. Fa'atabihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian ditanya sama Allah tentang nikmat-nikmatnya, dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah tanya, "Fama 'amilta fiha?" Sekarang kamu pakai nikmat itu buat apa? Kemudian dia mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tidak ada satupun celah buat bersedekah atau infak. Kamu suka aku bersedekah di situ, aku sedekah di situ untukmu ya Allah. Bayangin ini orang dermawan. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Kadzabta," kamu dusta. "Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad." Kamu lakuin itu semua supaya kamu dibilang dermawan. Alhamdulillah. Dan itu banyak orang kayak begitu. Faqad qil, dan kamu sudah dapat itu semua. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqa finnar. Akhirnya dilempar ke neraka. Dan subhanallah, hadis ini pernah disampaikan ke hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat Nabi SAW, khalifah pertama di dinasti Umayyah. Ketika hadis ini disampaikan ke Muawiyah dengar ini langsung nangis dan pingsan. Subhanallah. Karena agungnya dosa ini dan besarnya masalah hadis ini. Mengerikan, bayangin. 3 orang ini adalah orang-orang yang kita lihat di dunia jasanya besar. Bahkan sampai para ulama mengatakan 3 orang ini, 3 macam orang ini, orang paling besar jasanya buat dakwah. Bener gak? Mujahid, itu yang membuka daerah-daerah supaya Islam ini tersebar. Orang yang alim, dia ngajarin orang tentang agama Allah. Orang yang dermawan, kalau bukan harta dia, dakwah gak akan maju. Tapi subhanallah, ternyata mereka adalah orang-orang pertama dilempar ke neraka. Karena sebab niat mereka yang tidak tulus karena Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah, jadi kita harus hati-hati sama kayak begini-gini. Jadi ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, "Bashir hadhihi al-ummah bis-sana' wal-rif'ah wad-din wat-tamkin fil ard." Kabarkan kepada umat ini tentang kedudukan yang tinggi dan kemampuan di atas muka bumi ini. "Faman 'amila minhum 'amal al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirah min nasib." Siapa di antara mereka yang mengerjakan amalan akhirat tapi diniatkan untuk tujuan dunia, maka jangan berharap dapat apa-apa di akhirat. Bahkan para ulama sampai menyebutkan, andai kata kita beribadah tujuannya supaya kaya, dunia lagi, supaya dagangannya laris, itu nggak ikhlas namanya. Itu nggak ikhlas. Ingat Bapak Ibu sekalian, ibadahnya udah ikhlasin karena Allah. Kalau kita mau dilapangin rezekinya, mau dimudahkan urusannya, minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta. Kayak gitu. Untuk ibadahnya udah ikhlasin aja untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis lain. Hadis lain dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini paling jelas. Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. "Man sam'a sam'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang melakukan sum'ah. Sum'ah itu temannya riya. Itu dimana kita memperdengarkan amalan soleh kita kepada orang lain. Itu disebut dengan sum'ah. Beda ya antara sum'ah dengan riya. Riya itu memang kita beribadah di hadapan orang, diniatin untuk dipuji. Itu riya. Kalau sum'ah, ibadahnya nggak dilihat sama orang, tapi dia cerita. Seperti tadi, kita udah sholat malam 100 rakaat, ya kan? Baca Al-Baqarah 100 kali misalkan. Sedekah 1 miliar, diceritain ke orang. Ini sum'ah namanya. Dan ini saudaranya riya, sama aja. Hukumnya nggak boleh, haram. Dan dia merusak amalan.
dan dia merusak amalan. Dan Allah mengatakan barang siapa yang sum'ah, Allah akan perdengarkan aib dia pada hari kiamat. Bayangin tuh ya, manusia semua berkumpul nanti di yaumul hisab, kemudian kejelekan kita disampaikan sama Allah di khalayak yang begitu banyak. Bayangin tuh kalau dulu dikira orang baik dia, ternyata orang buruk dia ini. Bayangin, orang-orang tahu akhirnya. Bukan cuman orang yang hidup sesama kita, orang yang nggak pernah kita temu pun akhirnya tahu gitu kan. Alhamdulillah, dihinakan sama Allah Azza wa Jalla. Wa man yura'illahu bih. Dan barang siapa yang riya, Allah akan pertontonkan keburukan dia di hari kiamat. Itu mengerikan, yaitu ancaman dari Nabi SAW. Karena hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadisnya Hasan riwayat Imam Tabarani. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sama'allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Tidak ada satupun hamba yang melakukan amal ibadah di dunia tapi karena sum'ah dan riya, kecuali Allah tampakkan itu semua, Allah sampaikan itu semua di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian ada hadis yang Masya Allah, Nabi SAW itu mewanti-wanti kita tentang bahayanya ini. Kan judul kajian kita, hal yang paling dikhawatirkan Nabi, riya. Ini hadisnya. Itu hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah suatu ketika para sahabat lagi ngumpul. Kemudian Nabi SAW keluar, kemudian mengatakan, "Ya ayuhan nas, iyyakum wa syirkus sarair." Wahai manusia, hati-hati kalian sama yang namanya syirik sarair, syirik tersembunyi. Karena para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair?" Apa yang dimaksud dengan syirik tersembunyi? Karena Nabi SAW mengatakan, "Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nas ilaihi fadzalika syirkus sarair." Itu seseorang salat, kemudian dia perindah salatnya. Tujuannya apa? Riya terhadap manusia. Itu adalah syirik tersembunyi. Ini kita sering jadikan contoh juga. Biasanya anak-anak muda yang ketemu calon mertuanya, misalkan baru calon ini belum jadi mertua, calon sholat di masjid yang sama, wa qaddarallah dua-duanya masbuk, ya salam. Ini biasanya orang anak muda ini ketika sholat mah bacanya trikul mulu aja, diulang tuh, qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu binnas. Wa qaddarallah, tiba-tiba di sebelah kanan dia ada calon mertua dia. Nah, kamu jadi imam. Masya Allah. Dia harus bikin bangga ini. Gimana mertuanya berbangga sama dia? Allahu Akbar. Biasa kalau sholat Allahu Akbar, langsung cepet Allahu Akbar. Ini enggak, Allahu Akbar. Salat paling khusyuk yang pernah dia lakukan di atas muka bumi itu. Karena dia baca waladhdallin selesai, amin. Biasanya trikul dia ganti alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan mertuanya jadi calon mantu saya ini, Masya Allah. Itu riya namanya, itu semua riya. Ini pernah terjadi sama sebagian anak muda. Mereka terjatuh dalam masalah ini. Baik. Ada hadis lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebuah cerita. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Ternyata dia dapatin Mu'adz bin Jabal sedang di sisi kuburannya Nabi SAW. Ini terjadi perluasan lah ya, di sisi kuburan Nabi SAW. Kemudian dia menangis di situ. Kata Umar kepada Mu'adz, apa yang bikin kamu nangis wahai Mu'adz? Kemudian kata Mu'adz, hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang aku ingat, aku pernah dengar dari Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian tahu kalau Mu'adz bin Jabal itu salah satu sahabat muda, junior, tapi cerdas yang luar biasa. Dia kan salah satu penulis Al-Quran, hafalan 30 juz, mungkin. Dan dia pernah diutus sama Nabi SAW ke Yaman untuk berdakwah di sana. Orang kalau udah diutus sama Nabi buat dakwah, itu orang hebat berarti. Kemudian suatu ketika Nabi SAW pernah dapat surat dari orang Yahudi. Ya, pernah dengar kisahnya? Orang-orang Yahudi ngirim surat. Tapi ngirimnya pakai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nabi SAW kagak bisa baca, gak ngerti bahasa Ibrani. Mu'adz bin Jabal ditunjuk belajar bahasa Ibrani. 7 hari kelar. 7 hari belajar bahasa Ibrani kelar. Lebih jago dari orang Yahudinya. 7 hari. Orang cerdas apa itu Mu'adz bin Jabal, ya kan? Nah, Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, sebuah hadis aku dengar dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit dari riya itu syirik namanya. Gemeteran gak tuh dengar kayak gitu? Sedikit aja dari riya ada dalam hati kita, syirik kita berarti. Udah syirik sama Allah Azza wa Jalla. Itu hadis yang cukup membuat kita khawatir ya, tentang masalah itu. Dan terakhir hadis ke-7. Nah, ini yang lebih menekankan dengan hadis judul kajian kita adalah
hadis dari Mahmud bin Labid lagi, tapi lafaznya beda. Lafaznya dari Imam Ahmad. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Itu paling aku takutkan. Bahkan riwayat yang lain disebutkan, ini lebih beliau takutkan daripada fitnah Dajjal. Daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal kita tahu ya, nampak fitnah Dajjal itu ya kan, nampak, kelihatan. Orang-orang mukmin tahu, insya Allah selamat. Orang mukmin semua insya Allah selamat dari fitnah Dajjal. Tapi yang ini orang mukmin belum tentu selamat ini. Yang ini nih, fitnah kesyirikan kecil. Yang para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan ar-riya, yaitu riya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Yaqulullahu azza wa jalla idza jazan nasu bi'amalihim." Allah akan berfirman nanti pada hari kiamat ketika Allah membagi-bagi pahala setiap orang. Allah berfirman, "Idhabu," kepada orang-orang yang melakukan riya ini. Riya ini Allah mengatakan kepada mereka, "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa." Kalian yang ngelakuin riya, pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ibadah riya karena mereka. Datang ke mereka. Minta sama mereka pahala. Dapetin nggak di sisi mereka pahala? Subhanallah. Sama Allah Azza wa Jalla digituin. Akhirnya mereka yang menyesal dong dengan itu dong. Dan subhanallah, di sini kita sebutkan sebab-sebab supaya kita nggak terjatuh dalam riya. Riya itu, apalah yang kita dapat dari riya itu? Cuman pujian manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang nggak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah nggak butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah. Manusia semuanya beda-beda sudut pandangnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, hubbun nas ghayatul la tudrak. Kecintaan manusia sama kita itu adalah sebuah tujuan yang mustahil, nggak mungkin dicapai. Wa kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia nggak ada berhentinya, pasti beda-beda. Yang ini muji, yang ini enggak. Pasti ada pro dan kontra. Nggak mungkin semuanya muttafaq, nggak mungkin. Nabi SAW aja udah berkata benar, tata cara dakwahnya benar, dimusuhin. Apalagi kita yang manusia biasa. Baik, itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahayanya riya. Artinya banyak sekali dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahayanya riya. Baik. Kemudian di sini ada beberapa kiat agar kita terlepas dari riya, supaya na'udzubillah jangan sampai kita terjatuh dalam riya. Yang pertama adalah kita pusingkan diri atau kita perhatikan diri kita untuk ingat sama Allah Azza wa Jalla dan tidak butuh dengan pujian manusia. Apresiasi manusia tidak berharga. Apresiasi manusia nggak berharga. Hari ini dia muji kita, besok dia menghina kita, ya kan? Tapi kalau kita mulia di sisi Allah, abadi itu. Kalau kita mulia di sisi Allah, abadi. Makanya kalau kita melakukan amal ibadah, udah ikhlasin karena Allah Azza wa Jalla aja, titik udah. Nggak usah ngomongin yang lain, udah. Saya sholat, saya sedekah, saya ini, udah ini buat Allah, udah. Nanti apakah manusia ada yang memuji atau enggak, ya bebas lah itu. Makanya ada sebuah hadis juga yang menjelaskan bahwasannya terkadang ada manusia yang memang muji kita karena amal ibadah kita. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka ajul busyral mu'min. Itu adalah berita gembira yang Allah cepatkan buat orang-orang yang mukmin. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Maksudnya gimana Ustaz? Kok dapat pujian juga udah ibadah? Beda. Kalau riya, tujuan ibadahnya pujian. Ini pujiannya datang setelah dia ibadah. Dia ibadah udah ikhlas. Ternyata dipuji sama manusia. Misalkan itu udah sedekah 1 miliar, wa subhanallah, ikhlas karena Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada kepingin apa. Bahkan ketika DKM bilang, Pak, ini mau dimasukin nggak ke banner gede itu ya kan, 1 miliar, nggak usah udah bilang aja itu dari hamba Allah atau dari siapalah, itu jangan nama saya disebut udah. Pokoknya udah ini buat bangun masjid. Ya udah. Kemudian akhirnya ternyata beritanya tersebar, pelakunya adalah Bapak Muhammad misalkan. Pelakunya tersebar, ternyata yang sedekah 1 miliar itu Bapak Muhammad. Wah, tersebar di satu komplek Hankam misalkan gitu kan. Akhirnya, itu si Bapak Muhammad, kalian sedekah 1 miliar, Masya Allah ya. Ada orang kayak gitu ya, sedekah ringan banget, sampai masuk ke telinga dia. Nah, di sini ujiannya. Kalau dia dengan dengan pujian itu, dia nggak terbang, ya kan, nggak terbang, maka dia aman. Tapi kalau karena pujian itu dia terbang, binasa dia. Amalan dia yang 1 miliar kelar, hilang pahalanya. Tapi kalau karena itu, enggak, itu udahlah, nggak usah disampai-sampaikan lah itu. Alhamdulillah lah, saya dapat rezeki lebih aja. Itu cuma sedikit lah. Saya sebenarnya Allah pasti bisa ngasih yang lebih lah, kau tanpa saya juga gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Kemudian dia ketika sendiri dia mengatakan, nah ini juga catatan penting ya, ketika kita dipuji manusia berdoa. Bapak-bapak ibu tahu doa ketika dipuji? Ma'thur dari Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Jadi suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Ini banyak orang muji saya. Akhirnya Nabi SAW ajarkan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena sebab ucapan mereka, dan ampuni dosa aku sedangkan mereka nggak tahu tentang apa yang aku perbuat, dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka kira. Subhanallah. Nah, itu kalau kita dipuji, kita baca doa itu supaya nggak ngefly. Artinya kita tahu, oh iya ya, ini semua ternyata dari Allah, bukan dari saya. Ini kebetulan titipan dari Allah. Kebetulan, ini bukan kebetulan maksudnya, ini takdir dari Allah dan sebagainya. Akhirnya kita merendah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus selalu berusaha untuk ikhlas. Untuk selalu ikhlas, usaha belajar. Ikhlas itu perlu pemaksaan sedikit, butuh latihan. Ibadah semuanya butuh latihan, demikian juga ikhlas, butuh latihan, butuh kita paksa. Setiap kita ibadah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika sudah ibadah, udah hilangkan semua pikiran-pikiran tentang manusia, bla bla bla, udah lupain. Ini saya dengan Allah, selesai. Dah. Ini yang bikin kita semakin ikhlas dan jauh dari namanya riya. Yang ketiga, itu yang kedua ya, jadi mengusahakan untuk selalu ikhlas. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya pujian manusia itu sama saja dengan celaan mereka. Gak ada bedanya. Semuanya muncul dari mulut seorang anak Adam. Gak ada bedanya. Mereka manusia yang penuh dengan syahwat, memuji kita ketika melihat sesuatu yang mengenakan buat hati mereka, menghina kita ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan di pandangan mata mereka. Artinya sama aja. Nah, para ulama juga menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, sebab seseorang melakukan riya itu apa sih? Ada 3 ternyata. Sebab seseorang melakukan riya itu apa? Ada 3. 1, haus pujian manusia. Yang kedua, takut dengan celaan manusia. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang dia incar di tengah-tengah manusia. 3 ini. Haus pujian, yang kedua, takut celaan, dan ketiga, sesuatu yang dia incar di tengah-tengah manusia. Ini adalah 3 sebab utama seseorang melakukan riya. Makanya riya ini terkadang juga terjatuh di dalam kepada asatidzah, para dai, jatuh kepada mereka. Mereka ketika dakwah, pasti kalau melihat jamaahnya banyak terfitnah dia. Itu benar, terfitnah. Makanya subhanallah, Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah disebutkan di biografi beliau, pernah suatu ketika hadir di jamaahnya beliau 50.000 orang. Bayangin tuh, satu majlis hadir 50.000 orang. Istiqlal penuh itu kan ya, 50.000 orang hadir di situ. Ketika dia duduk di majlisnya kayak gini, dia ngelihat, subhanallah, banyaknya orang yang hadir waktu itu. Apa yang terbesit di pikiran dia? Bukan dia merasa, iyalah gue gitu kan, Imam Zahabi ini, imam besar saya nih kan, ilmu orang banyak belajar sama saya. Tapi ketika Imam Zahabi ketika cerita, ini cerita dari beliau sendiri. Banyak orang yang dapat hidayah karena saya. Banyak orang yang masuk Islam karena saya. Banyak orang yang taubat karena saya. Tapi ketika saya melihat itu, saya ingat satu hal. Ingat satu hal, kata dia. Kaifa in najaw wa halaktu. Bagaimana kalau mereka semua ini yang selamat, saya yang binasa. Karena hal itu muncul di hati beliau, batal kajiannya. Beliau nangis setelah itu. Jadi beliau lagi duduk kayak gitu, merendungin hal itu, langsung nangis. Dan kajian dibatalkan. Beliau langsung balik ke rumah, nangis, diam di rumah. Subhanallah, bayangin. Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kan kalau kita manusia biasa, ngeliat kayak gitu udah bangga sendiri kan. Sebagian orang bangga ngeliat kayak gitu. Wah, banyak. Saya ternyata berhasil dakwahnya. Bahaya itu. Seorang dai kalau udah ngomong, saya berhasil dakwahnya, bahaya itu. Itu bisa tanda-tanda dia nggak ikhlas. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan kira ustaz-ustaz kita yang udah kibar, itu hatinya nggak goyang itu. Manusia mereka, bukan malaikat. Ustaz Syafiq sekali hadir kajian tabligh akbar bisa bisa ribuan orang hadir, goyang itu. Dan beliau pernah menyampaikan hal itu. Waktu dulu kami belajar, anak lulusan STDI, anak dulu belajar sama beliau. Kami pernah tanya tentang hal-hal ini kepada beliau. Kata beliau, wallahi Ali, yang namanya hadir kajian kayak gitu, anak lihat orang banyak, hati anak goyang, hati anak goyang. Sekelas beliau ngomong kayak, hati anak goyang. Manusia, beliau bukan malaikat, Bapak Ibu sekalian. Asatidzah kita manusia semua. Makanya jangan puji asatidzah kita berlebihan, jangan. Itu kita membinasakan mereka artinya. Biasa aja, mereka manusia. Ucapkan jazakallah khair, kalau udah ngasih faedah, selesai udah. Gak usah lebih ustaz, antum nih orang ustaz paling masya Allah yang pernah antum di atas muka bumi, masya Allah. Jangan, dia pasti nge-fly karena hal itu. Baik. Kemudian diantara sebab supaya kita bisa terhindar dari riya juga adalah yaitu kita selalu merasa diawasin sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita ini selalu dipantau sama Allah. Tidak terlepas detik demi detik kecuali Allah tahu apa yang kita berbuat.
Allah tahu apa yang terbesit di hati kita. Makanya Allah mengatakan wa huwa alim, innallaha alimun wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan Allah itu Rabb yang Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Allah tahu itu semua. Bahkan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Bapak Ibu tahu mata berkhianat? Kita ngeliat orang matanya biasa aja ya. Ternyata di balik mata itu ada niat buruk itu. Seperti misalkan kebencian, hasad, itu Allah tahu. Kan tersembunyi sekali itu. Itu tersembunyi sekali. Dan selanjutnya adalah yang paling membantu kita untuk selalu bisa tidak ria adalah menyembunyikan amal ibadah. Menyembunyikan amal ibadah dan memperbanyak amal ibadah yang tersembunyi. Nah, ini dia. Memperbanyak amal ibadah yang tersembunyi. Seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah, sedekah yang disembunyikan. Itu sangat membantu kita untuk ikhlas dan tidak ria. Artinya apa? Kita udah terbiasa dengan ibadah ini. Ketika di hadapan orang, ya udah biasa aja. Orang ini saya emang udah biasa buat ibadah kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau jarang ngelakuin ibadah yang tersembunyi, sekalinya ada momen pas buat nunjukin ini, kena kita di situ. Ini makanya tadi kita udah bilang di awal, setan pengalaman kerjanya udah banyak. Jadi dia ngerti betul gimana mengenakan kita. Dan yang terakhir, dan ini paling besar dan paling utama, adalah berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling besar. Supaya kita bisa selamat dari ria, yaitu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan sama Nabi SAW agar kita tidak terjatuh dalam ria adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana la a'lam wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan sedangkan aku sadar, dan aku minta ampun sama engkau dari kesyirikan sedangkan aku nggak sadar. Ria itu kadang nggak sadar kita, betul. Nah, kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara doa juga adalah sabda Nabi SAW, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, kemudian juga bersyukur kepadamu dan baik dalam peribadatan kepadamu. Itu semua membantu kita untuk ikhlas dan terlepas dari namanya riya. Baik. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai closing, riya itu masuk dalam 3 kondisi. Ada 3 macam riya sebagai closing. Ini dikatakan sama Ibnu Rajab. Yang pertama, riya yang dilakukan sama orang munafik, dan ini tidak akan pernah dilakukan sama orang mukmin. Insya Allah, kalau dia ngelakuin ini pasti terjatuh dalam kesyirikan besar atau kemunafikan. Itu ibadah pure karena riya, sebagaimana orang munafik. Ini insya Allah orang mukmin enggak. Tapi yang 2 ini mungkin orang mukmin terjatuh di dalamnya. Yang pertama, ketika dia melakukan amal ibadah, ikhlas dan riya digabungkan. Ikhlas dan riya digabungkan. Maka kalau ini ada dalam diri kita, kita sholat karena Allah, sholat juga karena riya, ini amal ibadahnya ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Dan maksudnya ditolak, tidak dapat pahala. Kalau sah, mungkin saja sah. Kita sholat, misalkan sholat zuhur, tapi karena ikhlas dan riya, kalau selesai sholat, terus rukun dan syarat wajibnya ditunaikan, sah sholatnya. Pahalanya yang 0, malah mungkin dosa yang kita dapat di situ. Tapi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di awalnya ikhlas, di tengah-tengah muncul riya. Dan ini mungkin yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah munculnya. Nah, ini bagaimana? Apakah amal ibadahnya sia-sia atau enggak? Maka kata para ulama, kalau dia tolak, dia lawan riya itu, dia lawan, maka itu tidak merusak amal ibadah sama sekali. Tapi kalau dia gandeng terus riya itu sampai selesai, merusak amal ibadahnya. Namun dia tetap dapat pahala dengan keikhlasan dia di awal tadi. Dengan ikhlasan dia di awal tadi. Nah, itu adalah 3 kondisi riya. Pertama, orang munafik. Kemudian kedua, dari awal sudah dengan riya dan ikhlas. Dan yang ketiga, di pertengahan. Ini yang paling sering terjadi. Di pertengahan dia munculnya. Makanya ketika kita gak dapat gangguan dalam sholat, dianjurkan untuk berta'awudz kan. Karena ada setan namanya khinzib. Tahu khinzib? Khinzib. Pernah lihat khinzib? Khinzib. Ini pernah ada nih setan khinzib namanya. Dia ganggu Nabi SAW lagi sholat. Nabi SAW lagi sholat, dia mondar-mandir. Makanya kalau ada orang mondar-mandir depan kita, setan itu dia. Maka harus dicegat. Nah, waktu khinzib mondar-mandir depan Nabi, dicekek sama Nabi akhirnya. Ketika dicekek, dia ngiler, keluar air liurnya kena tangan Nabi, dan kata Nabi air liurnya dingin sekali. Itu khinzib. Dan dia ganggu kita ketika sholat. Nah, itulah kenapa ketika sholat diperintahkan untuk merapatkan shaf. Karena itu celahnya dia buat main-main di tengah-tengah kita, ngasih was-was gini-gini. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan untuk merapatkan shaf. Baik, Ana sebenarnya mau aja sampai zuhur, gimana mau sampai zuhur Bapak Ibu sekarang?
Cukup ya, insya Allah cukup. Insya Allah udah jelas kita paham dengan masalah masalah ria dan bahayanya dan temennya namanya sum'ah. Sebenarnya ada satu lagi teman dia, namanya ujub. Tapi kalau kita bahas nggak cukup waktunya. Ini udah masalah ria dan sum'ah itu sama sebenarnya. Ria dan sum'ah sama, cuma metodenya beda dan dua-duanya sama-sama bahaya. Dan kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla, semoga Allah lindungi kita semua dari yang namanya ria, sum'ah, ujub ataupun kesyirikan semuanya dan dosa-dosa yang lain, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini bisa Anda sampaikan. Apakah kita ada tanya jawab? Oh ada, Insya Allah. Silakan Bapak. Saya izin minum dulu boleh Bapak? Bismillah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan bertanya Ustaz. Masalah ria ini sulit untuk dihindari. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah juga termasuk ria kalau kita mengupload kebaikan amal-amalan kita dengan niat untuk agar orang itu mengikuti kita, mungkin kita mengajak. Jadi kita melakukan amalan itu kita memberitakan agar orang juga tergerak, semangat ya. Semangat gitu. Maka itu juga termasuk ya. Kemudian juga masalah sekarang ada mata pencarian sebagai kreator. Konten kreator ya. Konten kreator itu mereka kan juga mengupload semua kegiatan amal ibadahnya, ceramah-ceramahnya, dan mendapatkan ya penghasilan itu apa hukumnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita cara bertobat daripada ria? Oh iya. Baik. Yang pertama terkait apakah ketika kita nge-share sebuah kegiatan ibadah, niatnya kita itu untuk bikin orang semangat dalam beribadah, apakah dikatakan ria juga? Maka kata para ulama, kalau seseorang itu ingin menjelaskan atau menunjukkan amal ibadah dia dengan tujuan menyemangati orang, selama dia bisa menjaga niat, diperbolehkan. Selama dia bisa menjaga niat. Tapi kalau dia tahu dia dengan melakukan itu tergoyang hatinya, jangan dilakukan. Paham Bapak ya? Kita misalkan ngadain kegiatan sedekah atau misalkan kajian subuh kayak gini di-share, kan bikin orang semangat ya. Nah, kemudian kita share, ayo pada datang kajian yuk, ayo ikut sholat berjamaah, yuk ikut sedekah yuk, ya kan? Itu bikin dia semangat. Selama kita bisa jaga niat, insya Allah diperbolehkan. Ya. Makanya para ulama juga menyebutkan tarkul amal liriyai riyaun. Meninggalkan amal karena khawatir riya juga itu. Ya kan? Meninggalkan amal karena riya itu riya, kata para ulama. Makanya diperbolehkan sama para ulama untuk menunjukkan amal ibadah dengan tujuan untuk biar orang lain semangat. Ini bukan tujuan pujian manusia, bukan. Kita menyemangati orang lain, mengajak orang. Dan ini disyariatkan, mengajak orang lain untuk beribadah. Jadi diperhatikan niatnya. Nah, kedua, konten kreator. Ini konten kreator harus kita nggak bisa melihat isi hatinya ya. Makanya masalah ria ini urusan dia sama Allah udah. Kalau memang dia melakukan video tadi Pak, ibadah semua direkam, sama di-upload dan jelaskan. Semuanya ikhlas karena Allah, ya udah urusan dia sama Allah. Tapi kalau ternyata ria, ya urusan dia sama Allah lagi. Kita nggak ada urusannya lagi. Cuman Nabi SAW itu pernah bersabda, kalau salah seorang di antara kalian bisa memiliki sebuah amal ibadah yang tersembunyi, faf'al. Dilakukan. Karena semakin tersembunyi ibadah, semakin tinggi pahalanya. Kayak gitu. Makanya intinya dikembalikan ke poin tadi. Kalau dia merasa bisa aman, tetap ikhlas, diperbolehkan. Tapi kalau enggak, ya jangan. Nah, masalahnya kita ini hatinya lemah ya kan ya, gampang banget goyangnya. Maka kalau gitu gimana? Ya udah tinggalin aja, ditinggalin. Lagi juga ngapain sholat direkam gitu kan ya, nggak penting. Tapi kalau yang sifat ajakan sedekah, tafadhol, itu diperbolehkan. Kalau misalkan kita juga punya lembaga sosial misalkan, kan mau nggak mau harus melaporkan, betul ya? Ketika kita menyalurkan ini kan ibadah semua, masa nggak direkam nanti orang-orang suudzon dong. Nah ini diperbolehkan. Makanya intinya dijaga niatnya kayak gitu.
Ketiga, gimana caranya taubat dari kesyirikan? Mudah Bapak. Islam ini Masya Allah, Allah berikan keringanan untuk taubat itu adalah dengan beristighfar sama Allah Azza wa Jalla. Minta ampun. Doa, angkat tangan, ya Allah, aku minta ampun sama engkau ya Allah. Atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Udah insya Allah wa ampuni. Intinya selama taubatnya nasuha diterima insya Allah. Beda sama orang Yahudi zaman dulu ya. Orang Yahudi kan kalau taubat, dosa besar, bunuh diri dia. Harus bunuh diri. Baru diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu Bapak. Intinya dikembalikan ke tadi itu bisa menjaga niat atau tidak. Kayak gitu. Kalau bisa tafadhal. Kalau enggak ya jangan, dan taubatnya tinggal beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu. Allah alam bisawab. Ayo, ada lagi Bapak Ibu? Ayo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hari syariah itu kan dibilang banyak beribadah dalam tujuan dunia. Misalnya nih ada orang dia untuk ibadah tersebut tahajud, tapi niatan itu ada yang saya biar dapat kerjaan lebih banyak atau lebih dimudahkan dalam urusan rata-rata ke urusan dunia juga sih. Dapat jodoh atau apa gitu. Nah, itu gimana ya saja apa itu masuk ke arah ria atau gimana ya? Jadi gini, kalau kita melakukan amal ibadah, sebagian amal ibadah itu kan ada ganjarannya duniawi ya, ada kan ya? Contoh sedekah Allah lipat gandakan, kemudian apalagi menikah Allah bikin kaya, kemudian apalagi ya banyak lah amal ibadah. Ini seperti silaturahim, dipanjangin umur, dilapangin rezeki, dunia banget kan? Nah, kalau amal ibadah sudah diganjar sama Allah dengan ganjaran duniawi, kemudian kita melakukan itu untuk ganjaran itu tetap ikhlas. Itu tetap ikhlas. Itu apa faedahnya Allah sebutin ganjaran itu kan kalau ujungnya kita nggak mau di situ. Tapi masalahnya adalah amal ibadah yang tidak ada penyebutan syar'i, di situ ada ganjaran duniawinya. Ini yang bermasalah. Nah, ini tergantung. Kalau misalnya seperti sholat tahajud ya, kita sholat tahajud tuh banyak faedahnya banget lah ya. Ada disebutin sama para ulama itu. Nah, kalau bisa sholat tahajudnya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Oke? Kemudian setelah itu dia berdoa sama Allah dengan bertawasul dengan sholat tahajud tadi dia. Disebut dengan tawasul dengan amalan soleh. Dan ini disyariatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau diantara sebab ya, biar doa kita cepat dikabulin Allah, itu bertawasul dengan amalan soleh. Kita pernah ngelakuin sebuah amal ibadah, kita tahu itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, betul-betul ikhlas. Maka ketika doa, ya Allah, aku pernah ngelakuin ini dan itu. Kalau aku lakuin itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, aku minta ini ya Allah. Itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Tahu kisah yang 3 orang nyangkut di goa kan ya? Nah, itu dalilnya. Diperbolehkannya bertawasul dengan amal soleh. Nah, sholat tahajud, Allahu a'lam bishawab, setahu ana tidak ada dalil khusus yang menyebutkan ganjaran duniawinya. Setahu ana. Jadi kalau misalkan ada orang niat sholat tahajud buat dapat kerja, itu bukan riya juga, itu namanya nggak ikhlas. Itu nggak ikhlas namanya. Kalau riya kan pujian manusia, kalau sholat tahajud siapa yang memuji? Tembok. nggak ada yang memuji. Jadi itu bukan riya tapi tidak ikhlas. Itu merugikan buat dia juga kayak gitu. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi Bapak? Silakan Bapak. Ya? Iya, Masya Allah. Iya, bertanya jatuhin dia. Kita menunjukkan bahwa kita belajar dulu kan, orangnya. Itu dia nggak? Itu tanya ke dari antum Pak, antum ngomong kayak gitu supaya antum bangga di depan dia atau enggak? Ya sudah. Cuma menunjukkan bahwa kita ada dalilnya. Iya, itu nggak ria. Kita menunjukkan dalilnya ini. Nah, ininya itu kan kita dapat karena kita baca sunnah kan. Iya betul. Enggak, itu nggak ria. Pokoknya ria itu ada di hati kita, pingin pujian dia, atau takut dengan celaan dia, atau sesuatu yang kita incer dari tengah-tengah manusia. Kalau ada di hati kita itu, ria kita. Kalau nggak aman udah. Makanya saking tersembunyi bahayanya itu. Kadang nggak kita. Kadang nggak. Tapi kalau aman dah, insya Allah aman. Insya Allah taala aman. Allah alam bisawab. Oh ya, udah cukup ya. Baik. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian.
Billahi taufiq wal hidayat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.